Nah, padahal yang pada waktu yang bersamaan, pengajaran-pengajaran seperti ini ketika diajarkan di gereja, dari gereja di mana yang saya layani, ada saja orang yang mengatakan kami tidak mau khotbah pengajaran, lebih suka pendeta yang berdirinya seperti pelawak atau seperti komedian yang lebih membuat orang tertawa. Itu tidak salah. Setiap orang harus tertawa. Tetapi kalau menolak pengajaran, dalam kitab Hosea dikatakan bahwa umatku binasa karena menolak pengajaranku, pengetahuan dari Tuhan. Ini perikop yang pertama. Lalu perikop yang kedua panjang lebar dikatakan dari ayat yang ke-15 sampai ke-23, hal pengajaran yang sesat. Tidak heran kalau terus-menerus kita menghadapi pengajaran yang sesat. Untuk tidak terjebak, terperangkap kepada berbagai-bagai ajaran yang sesat, menurut saya back to the Bible. Kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Kita harus kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Ada orang mengatakan, sekarang ini tidak perlu kita tertanam di gereja. Sehingga saya pernah bicara di Kementerian Agama dalam konteks validasi keanggotaan jemaat. Ada hal yang menarik, ada banyak kasus hari-hari ini terjadi, seseorang terdaftar di gereja A, beribadah di gereja B, meninggal di gereja C. Pertanyaannya, siapa yang harus kubur orang itu? Ini sebuah fenomena yang sedang terjadi. Nah, ketika saya dan saudara tidak tahu, kawan-kawan tidak mau tertanam di dalam pengajaran di satu gereja yang alkitabiah, kita tidak bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Lalu Yesus mengatakan, lihat dari buah mereka. Tidak mungkin kan ada pohon atau semak duri dia mengeluarkan buah apel, tidak mungkin. Tetapi seringkali yang menjadi penilaian kita karena kita tidak kuat di dalam pengajaran Kristus, yang kita ukur parameternya adalah buahnya. Kita tidak melihat latar belakang dari kenapa seseorang itu berbuah. Kalau misalnya saudara melihat orang yang rajin ikut persekutuan doa, rajin ke gereja, apakah dia benar orang Kristen yang sejati? Belum tentu. Ketika seseorang tidak mencuri, ketika seseorang tidak berdusta, apakah kita mengatakan dia sudah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya? Belum tentu juga. Sehingga antara pengajaran yang menghasilkan buah itu sebetulnya yang disampaikan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-15 sampai ke-23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tetapi tentu buah di sini harus bersumber dari akarnya, dari pohonnya, pokoknya. Akulah pokok, kamu adalah caranya. Berkali-kali saya mengajarkan di jemaat yang Tuhan percayakan saya layani. Jangan terlalu percaya dengan buku-buku rohani yang tidak bersumber kepada kebenaran Kristus. Kalau kita cermati Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di zaman sekarang ada teori-teori pengajaran dengan berpikir positif kita bisa lakukan apa saja. Berpikir positif kita bisa bahagia. Tidak, saudara-saudara. Berpikir positif itu hasil dari hubungan kita dengan Kristus, bukan di luar Kristus. Karena itu Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kata yang benar ini berkali-kali dimunculkan di dalam Injil Yohanes. Terang yang sesungguhnya. Ada banyak terang, tapi hanya ada satu terang yang sesungguhnya. Ada banyak pokok dari pohon, tapi hanya satu pokok yang benar. Itulah Yesus. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang zaman sekarang, termasuk juga orang Kristen, dengan berbagai ilmu yang dia pelajari yang tidak bersumber dari Kristus, mereka yakin bisa berhasil tanpa Kristus. Kemarin saya berkhotbah di gereja. Pada waktu kita sama-sama Jumat Agung, beribadah Jumat Agung. Kalau keselamatan itu hanya karena perbuatan, bisa dilakukan melalui perbuatan, tidak perlu Yesus datang ke dunia dan tidak perlu Yesus mati.
Kita bisa selamat tanpa Yesus. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Sehingga pada ayat yang ke-15 sampai ke-23, hal pengajaran yang sesat, kesedihan kita adalah kalau umat Kristen tidak lagi bisa membedakan mana pengajaran dari Alkitab dan mana tidak. Ini bukan soal mau mengatakan kita paling benar, bukan. Tetapi semakin banyak umat Kristen yang sungguh-sungguh tahu. Di dalam dunia teologi itu sebenarnya ada 3 hal yang paling besar. Yang pertama adalah ortodoksi. Ortodoksi itu adalah mengenal Allah dengan benar. Rasul Paulus adalah seorang pemimpin, ahli agama. Tetapi kemudian dia mengatakan keinginanku ialah mengenal dia. Itu ortodoksi. Mengenal dia. Siapapun yang bisa mengenal Kristus bukan karena kemampuannya, tetapi Allah yang memperkenalkan dirinya melalui kitab suci. Alkitab justru memberikan penjelasan bahwa melalui Roh Kudus itu kita dibaharui hari demi hari. Alkitab tidak pernah membatasi kuasa dan pekerjaan Allah yang baru. Ini bahaya sekali dengan hal-hal yang seperti ini. Sehingga kalau kita kemudian kehilangan pengajaran, maka saudara-saudara inilah yang kemudian dikatakan di dalam perikop yang ketiga, kita sama dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Ya, kita mendengar firman Tuhan, kita tidak melakukannya. Ini bukan soal pilih mau melakukannya apa tidak. Rasul Paulus mengatakan begini dalam Roma pasal 7. Segala sesuatu yang ingin aku lakukan, hasilnya adalah segala sesuatu yang sebenarnya tidak ingin aku lakukan. Semua yang baik ingin aku lakukan, tetapi hasilnya yang bukan yang baik itulah yang aku lakukan. Ketika dia berada di bawah bayang-bayang dan pengajaran hukum Taurat yang dibangun secara tekstual. Tetapi kalau kita cermati, Rasul Paulus kemudian mengatakan, syukurlah kepada Kristus yang telah melepaskan aku. Nah kawan-kawan, di dalam Kristus, rumah yang kita bangun adalah kehidupan iman percaya kita. Setelah ortodoksi diambil dari pengertian ortodoksi mengenal Allah, maka kita punya ortopati. Ortopati itu adalah kita bisa menyembah Allah dengan benar. Kalau saya dan saudara, kawan-kawan di tempat ini, tidak mengenal Allah yang benar, Allah itu adalah Allah konsep kita, Allah itu adalah bayangan pikiran kita. Allah itu adalah Allah yang kita mix dengan dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa menyembah Dia dengan benar. Kenapa ada orang yang bisa menyembah Tuhan berjam-jam, seluruh hidupnya sungguh dipersembahkan dalam penyembahan? Sementara ada orang Kristen yang begitu berat untuk menyembah Tuhan, tentu ada ikatan-ikatan yang lain. Tapi kebanyakan karena mereka tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Saya seorang gembala sidang mengatakan kalau jemaat ingin mengenal Allah yang benar, baca firman Tuhan. Tetapi kalau kita hanya ingin mengandalkan pengkhotbah yang menurut kita bagus, sekarang kita berada di dalam ibadah-ibadah online. Saya sudah berkali-kali berkhotbah tentang hal seperti ini. Kalau kita ibadah online, live stream, ada satu gereja ketika menyelenggarakan live streaming dari bulan April, Januari kemudian diperiksa anggota jemaatnya. Sudah tinggal 25%. Jemaatnya pindah kepada gereja yang onsite. Sekarang dengan situasi yang seperti ini, adalah kecepatan. Ibadah online bicara kecepatan. Siapa yang paling cepat dengan konten yang disebut high content itu, dia akan menarik. Maka kita akan menjadi iklan-iklan di media online untuk berlomba-lomba membawa setiap orang datang. Ada orang mengatakan kepada saya, Pak Roni, sekarang ibadah online ini kesempatan. Dengan adanya media sosial, kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, saya setuju. Tetapi ketika banyak orang di luar Kristen membuka seluruh bagian dari media sosialnya Kristen, isinya pertengkaran.
isinya pendeta satu sedang mempermalukan pendeta yang lain. Di mana penginjilannya? Yang kedua, dengan adanya ibadah online, sekarang mau tidak mau adalah bicara pilihan. Jemaat bisa memilih. Kawan-kawan bisa memilih pendetanya sendiri, gembalanya sendiri, atau gembala orang lain. Kita tidak akan ada yang tahu kita mau pilih yang siapa. Ini soal pilihan. Tetapi yang ketiga adalah soal iman. Apakah melalui ibadah online, live streaming, iman kita tetap lebih berkualitas daripada saat kita ibadah onsite. Saya bukan sedang mempersoalkan onsite dan online. Tetapi apakah dengan seperti itu kita benar-benar lebih menghargai Tuhan? Kawan-kawan saya mengatakan dari berbagai kesaksian, aduh jemaat ini beribadah sambil tiduran, sambil makan, pakaian tidak bersih, bangun tidur. Gimana penghargaan kepada Tuhan? Tetapi ini realita. Sehingga kalau kita melihat apa yang Yesus sampaikan pada ayat 15 sampai ayat yang ke-23, pada ayat 23, pada waktu itulah aku berterus terang. Tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan itu adalah di pihak Tuhan. Dan Yesus mengingatkan, mari bangun rumah kita dari batu, bukan dari pasir. Saya berkali-kali mengatakan ini Kristus, lalu di bawahnya ada dua garis ke bawah adalah special revelation dan common grace. Yang special revelation adalah dipilih Kristus, di dalam Kristus, melayani Kristus. Jatuh bangunnya ada di dalam Kristus. Kenapa ya? Kawan-kawan, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang-orang Asia ini sebenarnya mencari jalan, ada jalan sutra. Orang-orang Eropa itu lebih suka dengan filsafat, cari kebenaran. Tapi Yesus ingin menegaskan begini, kamu punya jalan, kamu cari jalan tidak ketemu dengan yang hidup, kamu mati. Kamu cari kebenaran, tapi kamu tidak ketemu yang hidup, kamu mati. Siapapun yang cari jalan, temukan jalan itu di dalam Yesus dan dia hidup. Siapapun yang cari kebenaran, temukan kebenaran itu di dalam Kristus dan dia hidup. Kalau sekarang kita bilang begini, kawan-kawan, saya mau masuk surga, saya mau diberkati berlimpah, pernah baca Alkitab? Pernah selesai baca Alkitab? Saya membaptis orang yang semula bukan Kristen. Dia seorang supir dari majikan Kristen. Karena lama menunggu di mobil itu tidak ada Alkitab, majikannya bilang, daripada kamu nunggu saya berjam-jam di mobil, cuma ada Alkitab, baca saja nih Alkitab. Supir ini mau baca Alkitab. Dia baca-baca Alkitab, air matanya berlinang-linang. Karena supirnya ini bergereja bersama dengan saya, selalu saya katakan kalau buat orang baru mulai dulu baca dari Injil. Matius, Markus, Lukas, Yesus supaya kenal Yesus. Dan orang ini kemudian menangis. Sampai satu kali majikannya datang mau masuk mobil, lihat supirnya menangis. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Bapak ini. Dan akhirnya saya membaptis dia setelah melakukan bimbingan pastoral yang cukup lama. Dia menjadi orang Kristen. Dia bersaksi di gereja, walaupun nyanyinya fals terus. Dia berkata, tidak ada yang lebih indah dari hidup ini adalah firman Tuhan yang memberkati. Kawan-kawan, apa yang terjadi? Dia membaca Alkitab selesai, tidak berhenti. Dia baca lagi Alkitab selesai. Dalam 1 tahun sudah 4 kali dia baca Alkitab selesai. Saya tanya kepada pelayan-pelayan di gereja di mana saya dipercayakan melayani. Saudara yang majelis, berapa kali saudara baca Alkitab? Ternyata banyak yang belum 1 kali pun selesai membaca Alkitab.